Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Mahfud. Izinkan saya bertanya. Tapi sebelum bertanya saya kasih ilustrasi dulu. Di sekolah saya ini untuk penilaian tulis seperti UTS dan UAS ini kan menggunakan taksonomi Bloom dengan alasan agar pengajarnya bisa menggunakan lebih enak tujuan dalam penilaiannya. Akan tetapi tidak dilibatkan untuk penentuan butir-butir taksonomi Bloomnya ya, semacam C1, C2 dan seterusnya itu tidak dilibatkan guru untuk menentukan ketentuan dari C1, C2-nya dan seterusnya itu ya. Nah, pertanyaannya karena saya lihat fenomenanya adalah dengan taksonomi Bloom yang dipakai di sekolah kita ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dan harapan di sekolah kita. Ternyata anak-anak pun secara hotnya juga belum bisa gitulah. Nah, itu dia ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana jika sebuah sekolah menggunakan pedoman penilaian untuk siswa dalam hal ini penilaian ranah pengetahuan atau kognitif atau knowledge berupa tes tulis seperti UTS dan UAS menggunakan taksonomi Bloom agar sesuai dengan kesiapan siswa dan kondisi siswa yang beraneka ragam di sebuah sekolah, khususnya sekolah kita, sekolah kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan Ibu Aan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini satu persatu. Bukan Bu Aan kali Pak. Bu Aan kan siapa ya? Aduh, banyak kamu baru tua. Tadi saya ya Allah. Lihatnya sama Bu Aan aja. Iya nih, maaf ya, ini kurang. Betul kata Pak dosen ya. Betul tadi kata Pak dosen. Ini kayaknya ketua kelas lebih banyak PR ya. Iya nih. Maka Bu Marianti dan kawan-kawan untuk bisa menjawabnya. Saya presentasinya agak kurang fokus ya. Saya coba menjawab ya. Bu Babai. Ya, mangga Bu. Mangga Bu Fahri. Bu Yanti. Tapi saja. Tadi Bu Pak Haji Fatimah bertanya, mengapa sih dibutuhkan instrumen non tes ya di dalam di dalam penilaian? Saya kira tadi sudah disampaikan ya, itu kan untuk instrumen itu ada non tes, ada tes seperti itu, ada tesnya juga tes tertulis, ada non tes yang tidak tertulis. Karena gini, kalau kita menginginkan suatu penilaian, suatu proses penilaian sampai ke pengolahan itu menjadi lebih komplit, menjadi lebih baik, lebih sempurna, maka kan dibutuhkan semua. Semakin kita artinya luas lagi di dalam penilaian, maka akan semakin bagus lagi. Apalagi di dalam notes itu kan ada dalam bentuk observasi, dalam segi wawancara ya, ataupun bentuk angket. Itu kan berarti kita itu kan bukan hanya menilai dari segi pengetahuan saja, tapi kan dari segi itu afektifnya ya, dari segi motoriknya, semuanya seperti itu. Jadi wawancara non tes itu juga memang dibutuhkan seperti itu. Dengan langsung berinteraksi dengan siswa kan kita akan lebih paham, lebih tahu di mana sejauh mana kemampuan anak seperti itu. Jadi mungkin itu ya. Jadi saya kira, dan itu juga memang tergantung kepada kebutuhan kita semua ya. Kita mau arahnya kemana ini penilaian kan seperti itu.
kita yang mau tuju tuh apa penilaian kepada anak ini. Gitu. Jadi itu mungkin ya Ibu. Jadi saya kira yang penting semua tes itu yang penting seperti itu. Instrumen itu kalau dilibatkan kemudian diterapkan ke anak-anak akan lebih ini lagi ya, kita akan mendapatkan hasil yang lebih lebih baik lagi seperti itu. Dan itu kan teknik, bisa digunakan juga bisa tidak, ya tergantung kepada Bapak Ibu butuh atau tidak teknik non tes tersebut. Itu kan pilihan ya Bapak Ibu. Terus alat untuk apa ini? Yang kedua apa tadi? Alat yang cocok ya, instrumen ya. Apa lagi? Halo, saya pengen menambahkan Itu Bu, jawaban. alat pengukuran non-tes apa yang sesuai digunakan untuk penilaian ini, gitu, penilaian non-teknis. Untuk non-tes, tadi kan? Ya, Tadi untuk non-tes kan sudah disampaikan ya oleh Bu Bapak ya, alat yang cocok untuk itu ya. Itu ada di situ ada apa? Ada observasi, ada apa tadi? Ada 3 ya masalah. Ya, observasi, wawancara, dan angket. Sekarang kalau afektif itu bicara apa sih? Gitu. Mana nih yang cocok kita gunakan? Apakah observasi atau angket? Jadi kalau pengetahuan kan ini tergantung nanti apa yang di dalam wawancaranya itu apa instrumen apanya yang mau disampaikan ke anak itu disesuaikan dengan Bu Haji Pat ya, mau ambil dengan teknik yang mana nih yang instrumen yang digunakan. Saya maaf ini saya agak liar ya. Saya mencoba ini gitu. Terus nanti dibantu ya ditambahkan Bu Babay. Tadi kan kita bicara tentang instrumen penilaian. Halo. Semangat Pak Cecep. Saya mungkin agak muter-muter nih Pak Cecep. Saya pengen menambahkan tentang jawaban dari Bu Haji Fatimah dan sedikit ingin menjelaskan ranah yang tadi ditanyakan oleh Pak Dedi Ruswandi ya. Pertanyaan ini hampir tidak terlalu jauh untuk meranahkan masalah tentang bagaimana yang berkaitan tentang instrumen yang berkaitan sistem pendidikan yang berfungsi kepada taksonomi Bloom gitu. Cuman saya lebih meranahkan untuk pertanyaan Pak Dedi, kalau kita ingin istilahnya apa ya, sukses itu untuk taksonomi Bloom ini, yang penting 3 ranah ini kita atur secara afektif, psikomotorik, dan kognitifnya itu jelas. Kalau kita seorang guru sudah arah efektifnya, psikomotorik, dan kognitifnya sudah jelas, ya, sudah ranahnya sudah tertera, insya Allah itu akan bisa kalau kita kembalikan pada metode kurikulum. Mana kategori perasaannya, feelingnya, autisnya, falnya, itu terusnya itu kan sudah ada, communication-nya itu harus ada, itu ranah secara efektifnya. Kalau misalkan ranah efektif ini tidak dipakai, perasaan ya secara sikapnya, nilainya, kepercayaannya, dan lebih justru kepada ranah psikomotorik. Jadi ranah efektifnya enggak. Jadi lebih kita menghadapkan kepada masalah kategori kasar, gross motornya, ya, gerak halusnya, terus gerak otomatisnya atau gerak perasaannya, dan bersifat imitatifnya, yaitu menirukan, mencontohkan, yang mengikuti apa yang kita ajarkan kepada siswa. Saya sarankan untuk masalah teknik Bloom ini supaya untuk bisa menggabungkan assessment ini supaya akan berhasil, berdampak lebih baik, akan menjadikan suatu ranah sampai kita efektif psikomotorik dan kognitifnya itu masuk dalam suatu pembelajaran yang kita ajarkan. Insya Allah kalau sistem metode ini yang digunakan akan nyambung ya, tidak akan kemana-mana. Kalau kita gabungan dengan seperti apapun, tetap kemanapun kita
tidak akan jauh dari sistem ranah efektif, psikomotorik dan kognitif. Itu saja tambahan dari saya. Syukran kasihan jidan. Gimana Pak Dedi? Tanggapan jawaban dari kedua pemateri, puas sama Bu Haja Fatimah? Gimana? Ada sanggahan nggak? Baik. Ustaz. Terima kasih. Mulai lah biar sadaya anak oke. Kayak Pandi. Ya Pak Andi. Pak Ari, udah waktunya Pak Mahfud, apa nih udah setengah 11 bagian Pak dosen nih. Pak Mahfud, Dulu itu pertanyaan Pak Pak Mahfud. pertanyaan Pak Dedi. Pak Dedi pertanyaannya belum. Ini saya coba baca Udah. pertanyaan dari Pak Dedi ya. Ya. Iya. Di bahan diskusi kita bersama ini. Bagaimana jika sebuah sekolah menggunakan pedoman penilaian untuk siswa, dalam hal ini penilaian ranah pengetahuan atau kognitif berupa tes tulis seperti UTS dan UAS menggunakan taksonomi Bloom dalam format esai tanpa pilihan ganda. Ini bagus buat diskusi ini. Tanpa pilihan ganda dan apa itu? Agar sesuai dengan kesiapan Dan siswa kondisi dalam kondisi siswa- siswa yang Dan beraneka. kondisi siswa yang beraneka ragam di sebuah sekolah. Sekolah. Nah, ini Bu Babai bagus nih Bu Babai. Ya, ayo diskusi. Sekolah yang menggunakan ini ya, kan yang kita ketahui yang kalau nggak salah yang C1, C2 seperti itu ya, yang Ya. itu. Pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi sampai C6, Bu. Sampai C6 seperti itu. Ini kan sekolah ini pedomannya dengan Bukankah sistem itu sudah tidak dipakai lagi sekarang kan? nggak C1 Pak. C2 itu? Jadi gini, ini kan kayak tingkatan ya. Artinya kan sekarang ini seorang pendidik itu dituntut untuk kemudian mengikuti kebutuhan peserta didik sekarang ya. Anak itu harus lebih kritis, lebih aktif ya. Terus daya nalarnya itu lebih luas seperti itu. Maka ini kan ada tingkatan-tingkatan. Nanti seorang guru itu harus mampu membuat soal ataupun sebuah soal ataupun instrumen yang kemudian kita sajikan ke anak supaya anak itu di dalam cara berpikirnya itu lebih yang tadi saya sampaikan ya seperti itu. Kalau mengetahui ini ya dari cara pembuatan soal ini kan kalau kita mengikuti ini tergantung kepada seorang guru itu pengambilan atau pemilihan kata di dalam pembuatan soal tersebut ya. Kalau misalkan hanya tingkatannya ataupun hanya C1 ya ataupun yang lebih rendah lagi seperti itu kan dari sisi pertanyaannya saja sudah kadang dia hanya jawab seperti gini, lambang negara kita itu aja. Tapi ada pertanyaan lain tentang lambang negara kita tetapi yang lebih luas lagi atau dengan bagaimana seperti itu. Jadi ada tingkatan supaya anak itu bukan hanya sekedar menjawab saja tapi kemudian daya pikir anak itu lebih lagi ya, lebih kemana, lebih berkembang. Terus bagaimana sekolah menggunakan pedoman nilai ini kan di dalam pengetahuan ya sebetulnya nggak masalah juga ya. Cuman kan harus ada nggak masalah juga ya sebetulnya. Tetapi kan kalau yang sifatnya esai yang sifatnya tidak kemudian kita memberi nilainya itu kan biasanya ada aturan tertentu ya tidak seperti pilihan ganda ya langsung tapi kalau esai itu kan lebih lebih sulit lagi ya lebih sulit dan anak juga mungkin menghadapi juga lebih sulit
nggak masalah kemudian sekolah menggunakan itu salah satu apa, Rianti, mau saya menambahkan nih jawaban dari Pak Dedi dulu. yang Sedikit ranahnya, pengetahuannya, kognitifnya berupa tes tulis. Itu UTS, UAS-nya, ya taksonomi sebelumnya itu esai tanpa pilihan ganda. Justru kalau misalkan kita penggunaan nilai sistem UAS atau UTS menggunakan esai, anak salah saja mendapatkan nilai ya 1. Bedanya itu kalau kita menggunakan sistem pilihan ganda, kalau dia salah udah tetap salah 0. Kelemahannya itu seperti itu. Makanya disitulah perbedaan antar pilihan dan ganda dan esai. Kalaupun salah tetap esai itu mendapatkan nilai 1. Beda dengan artinya dengan esai walaupun dia tidak menjawab dengan sempurna, dia masih punya nilai sebagai tambahan nilai kata anak tersebut. Artinya dengan esai juga tadi bisa jadikan sekolah menggunakan itu sebagai aktivitas. Kalau kita pakai tadi sampaikan Pak Kiai kan kalau pilihan ganda kan kalau udah salah ya salah. Tapi kalau dengan esai kita punya kemungkinan besar, punya pertimbangan sekolah, ya, walaupun tidak sempurna jawabannya, tetapi ada nilai tambah di situ. Saya kira kalau menggunakan itu juga nggak salah. Nambahin sedikit dulu nambahin. Untuk pertanyaan Pak Dedi, sebetulnya tidak apa-apa Pak kalau misalnya suatu sekolah mau buat soal PTS dan buat itu esai saja, nggak apa-apa terserah sekolah. Memang kan setiap buku tes itu kan ada kelebihan dan kekurangannya. Seperti yang kita ketahui, jenis tes contohnya di negara kita saja kemarin yang sudah misalnya ujian nasional, ujian nasional semuanya pilihan ganda, semuanya ada di pilihan ganda. Atau misalnya halaman saya menulis diksi, saya diharuskan misalnya pertama di sisi kriteria di level 1, level 2, dan level 3. Jadi misalnya berapa persen untuk level 1, berapa persen untuk level 2, dan berapa persen untuk level 3. Mungkin ketika ada di pilihan ganda, anak bisa mencari jawabannya gitu. Apalagi ketika tes itu masuk ke level 1, misalnya hanya memahami saja gitu. Nah, ketika esai ini kelebihannya memang peserta didik dapat mengorganisasikan jawaban dengan berdasarkan, lalu cocok untuk mengukur dan mengevaluasi hasil suatu proses belajar. Jawabannya diungkapkan dalam kata-kata dan formatnya sendiri. Kalau misalnya bicara mungkin simpel jawabannya, tetapi di esai juga ada kelemahannya, sukar dinilai secara tepat. Kadang kurang ini, kalau misalnya jawabannya kan yang sama, kalau misalnya sudah beberapa orang kadang dikasih nilai yang ini 2, yang gitu. Terus sulit mendapatkan soal nasional, membutuhkan waktu memeriksa hasilnya. Pilihan ganda kan gampang, cepat cecep tadi, benar sih. Misalnya poin nomor 1, poinnya 6, misalnya ke anak mendekati kasih 5, atau pertanyaannya setengah kasih 3, atau kalau setidaknya WG gitu ya. Itu ya kelemahan dan kekurangan. Jadi mau buat esai sekolah nggak apa-apa. Tapi Bu baik. Tapi untuk sekolah, kemudian ya dengan esai, yang memeriksa satu kesimpulan. Udah. Nilai. Aman, putra jawabannya. Ya, Biarkan orang diskusi sendiri aja di grup kalau gitu. Kalau kita suruh mendengarkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi kalau penanya sudah merasa puas, hendaknya kita off dulu dari tambahan-tambahan biar nggak melebar. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita kembalikan ke pertanyaan dulu Pak. Ada sudah merasa puas dengan jawaban-jawaban yang pemateri tadi sampaikan? Ustaz,
Saya sependapat dengan rekan-rekan sekalian, apapun apa sih caranya sekolah. Cuman saya ini di sekolah saya ini saya mengalami kekurangan pendapat, maksudnya tidak sebenarnya sependapat dengan sekolah saya sendiri sebenarnya ya. Soalnya begini Pak Ustadz, tadi yang siapa tadi ya, Bu Rusika ya kalau nggak salah ya, kan pada kenyataannya kan semuanya kan rata-rata pakai pilihan ganda soal, jadi anak-anak tidak terbiasa dengan pilihan ganda. Akhirnya untuk tes-tes misalkan masuk ke perguruan tinggi, untuk tes kerja kalau dia mau bekerja, kemudian ada tes psikologi juga pilihan ganda dan lain sebagainya. Itulah yang saya masih belum sependapat dengan sekolah saya sendiri. Akan tetapi taksonomi Bloom ini menurut saya mungkin saja cocok kalau keadaan siswanya sudah tadi Kiai Cecep bilang, misalkan ada ranah-ranah lain yang dibangun, saya sependapat juga, barulah ini bisa diterapkan dengan maksimal. Cuman masalah pertanyaan saya itu sebenarnya apakah taksonomi Bloom ini hak prerogatif guru itu sendiri dalam pembuatan soal yang menentukan C1-nya berapa, C2-nya berapa, C3-nya berapa. Di sekolah saya kondisinya tidak seperti itu, Pak. Sekolah yang mengatur itu butir-butir C1-nya itu. Misalkan ada 10 soal, C1-nya 2, untuk kelas 10 C ininya 3 dan seterusnya. Jadi yang ngatur itu sekolah. Nah, apakah kebijakan ini tepat menurut kita gitu loh? Apakah ini guru yang menentukan ataukah sekolah, pimpinan dalam hal ini? Itu saja sih rekan-rekan sekalian ganjalannya. Pada dasarnya saya sependapat semua. Baik Pak Dedi, mohon izin saya akan menanggapi pertanyaan dari Bapak mengenai menyajikan model tes dengan cara esai. Itu adalah bagian yang penting dalam sebuah evaluasi. Adapun kebijakan dari bentuk pertanyaan esai tersebut itu kebijakannya prerogatif penuh oleh pihak kelompok kerja madrasah dengan catatan ada kesesuaian pelajaran yang sudah tersampaikan. Begitu. Kalau menurut saya menyajikan jenis pertanyaan esai ini adalah urgen dan sangat penting untuk disajikan dalam bentuk soal yang diselenggarakan oleh sekolah dalam rangka anak bisa mendeskripsikan sebuah permasalahan, kemudian juga mengatasi problem solving dalam sebuah kasus, kemudian juga meningkatkan daya nalar dan logika anak dalam rangka memberikan kebebasan berpendapat, kemudian juga terjadi tidak spekulasi dalam menjawab. Anak-anak dituntut untuk memaparkan sebuah sebab akibat yang ditimbulkan dari permasalahan sesuai dengan pertanyaan. Bagian daripada pentingnya kurikulum adalah memberikan guru-guru sebuah evaluasi dalam rangka mengambil nilai-nilai sebagai tolak ukur pencapaian dan serap anak kalau menurut saya. Adapun yang ditanyakan oleh Pak Dedi, model-model atau kisi-kisi soalnya itu harus berdasarkan kesesuaian yang sudah diajarkan, jadi tidak keluar dari koridor dan konteks yang sudah diajarkan kalau menurut saya. Saya sangat penting untuk model dan suasana di kurikulum Merdeka ini menyajikan jenis pelajarannya itu ada instrumen esai dalam rangka meningkatkan knowledge ya, kecerdasan anak, dalam rangka juga bisa memecahkan sebuah persoalan. Karena esensi dari sebuah pembelajaran ini, esensi dari pada sebuah proses pembelajaran ini, anak bisa memecahkan permasalahan sekarang dan di kemudian hari. Teman-teman,
Mohon maaf, saya diamanahi oleh Pak dosen untuk memberikan closing statement karena beliau di sana wifi-nya bermasalah, terusnya juga acak-acakan katanya ini apa tuh terlempar sinyalnya, jadi nggak jelas. Beliau japri ke saya, Pak Mahfud tolong dipandu dan di closing statement. Nah, jadi mohon maaf ya, nanti kurang lebihnya saya mohon maaf untuk memberikan closing statement ini. Yang ingin saya closing statement ini adalah bahwa penilaian ataupun sebuah evaluasi dalam sebuah lembaga pendidikan, dalam sebuah lembaga non-pendidikan, itu sebuah keniscayaan. Penting banget dilaksanakan dan harus wajib dilaksanakan. Karena apa? Evaluasi ataupun penilaian adalah satu, fungsinya sebagai tolak ukur keberhasilan siswa dan guru dalam proses KBM belajar mengajar. Kedua, sebagai tolak ukur atau evaluasi bagaimana sejauh mana daya serap siswa ketika terjadinya sebuah kegiatan belajar mengajar. Ketiga, penilaian ataupun evaluasi juga berfungsi untuk memutuskan atau mendeskripsikan keputusan dari kata-kata yang akan dikeluarkan oleh seorang guru, misalkan lanjut atau pertahankan atau perbaiki dan lain sebagainya, dengan cara bahasa-bahasa yang mengenakan dan bahasa-bahasa yang memotivasi. Jadi tidak boleh ada kata yang mendaunkan anak, tidak boleh ada kata menjatuhkan anak. Akan tetapi bila mana ada kritik pun kepada orang tua, itu adalah dengan kata-kata saling meningkatkan. Jadi tidak ada kata sepihak untuk disuruh sama kita. Kemudian evaluasi juga, penilai juga berfungsi untuk sebagai informasi antara orang tua dan guru. Informasi dan komunikasi antara guru dan orang tua ataupun sebaliknya orang tua dan guru. Kemudian evaluasi atau penilaian juga adalah merupakan tahapan pembelajaran yang harus dilalui oleh seorang anak dalam rangka mencapai ijazah atau dalam rangka mendapatkan nilai yang ditentukan baik atau belum baik atau dipertahankan. Para mahasiswa yang saya hormati, saya sifatnya tidak menggurui sedikitpun. Ini dalam rangka kita saling sharing aja, dan saya pun mohon maaf bila mana dari proses ini banyak kekurangan karena kaget sekali tiba-tiba Pak dosen menyuruh saya untuk memberikan closing statement. Saya juga masih dalam rangka belajar ini bisa atau tidak gitu ya. Silakan dari closing statement ini barangkali ada yang mau dipluskan, ditambahkan poin-poinnya sebelum kita tutup. Kurang, cukup aja, Ustaz, cukup. Cukup ya. Ini cukup. Malam baru pulang. Puyeng. Subhanallah. Gimana kabarnya Pak Cecep? Sehat ya? Walafiat. Alhamdulillah. Oke teman-teman, saya kan mau ada acara nih keluar nih. Jadi yang jadi host tolong ya dialih fungsikan Pak Dede untuk jam kedua jadi host ya, karena jadi host harus mantang terus. Capek. Ya Pak Dede ya, untuk host berikutnya kami persilakan kepada sekretaris pribadi saya Pak Dede. Oke teman-teman, untuk mata kuliah gimana Pak Tetep, ada yang mau ditambahkan? Enggak, saya bilang mantap Pak Dede. Makasih ya teman-teman, untuk mata kuliah jam pertama kita off dulu dan kita akan buka lagi di jam kedua dengan mengakhiri kalimat kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin keluar. Bapak Kang Tabah. Kang Tabah. Assalamualaikum. Tugas orang kira tugas ya. Yanti, Pak Cecep, Bu Ika, terima kasih semuanya.
Ustadz Abdul Qadir ngopi di mana nih? Pak Yai. Kangen nih, kangen ngopi yuk. Iya, Di warung biasa. Izin keluar ya. Assalamualaikum. ini kebetulan lagi ada di warga kita nih. Ya, Mantap, mantap. Izin Allah. keluar Bapak Ibu. Agenda ngopi, agenda ngopi. Iya. Ya, mantap, lanjutkan. Terima kasih banyak semua. Kumaha ya gimana?